Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 12 mengenai Ananias dan Safira. Yang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Silakan Saudara Berman dibuka. Saudara-saudari, kalau kita melihat kisah para rasul ini adalah kehidupan jemaat di mula-mula, saudara-saudari. Di mana situ ada tanda keselamatan, saudara-saudari. Ketika seorang menerima Tuhan, otomatis Roh Kudus sudah masuk di dalam diri orang percaya tersebut. Dan tanda keselamatan mereka yang pertama, saudara-saudari, mereka lepas dari segala apa yang menjadi harta milik mereka. Itu terbukti dengan mereka menjual apa yang menjadi milik mereka dan dibagikan kepada setiap jemaat yang membutuhkan, saudari. Ini adalah aspek positif dari kehidupan gereja mula-mula, saudari. Tetapi ini pun bukan praktek yang selanjutnya dipertahankan sampai hari ini, saudari. Tapi itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus untuk membuktikan bahwa orang yang telah diselamatkan bisa terbebas sedemikian rupa dari apa yang menjadi harta milik mereka, saudari. Amin. Kemudian di sini juga kita melihat, saudari, ada aspek negatif, saudari, dari apa yang terjadi di gereja mula-mula. Ini dikisahkan oleh Ananias dan Safira, saudari. Di mana dalam gereja mula-mula pun ada orang-orang yang berusaha, atau dalam tanda kutip berambisi untuk bahwa dalam gereja murni adalah merupakan aliran hayat yang bekerja di dalam setiap kita ketika kita melakukan hal apapun, pelayanan apapun di dalam gereja, saudari. Ada ambisi gemar diri yang masuk ke dalamnya yang akan merusak tubuh atau merusak gereja itu, saudari. Amen. Ketika seorang berambisi untuk menjadi pemimpin atau yang menonjol di dalam suatu gereja, saudari, maka akhir dari semua itu sangat tragis, saudari. Dalam kasus Ananias dan Safira ini, mereka mengalami kematian fisik. Tetapi bagi kita, saudari, umat percaya, ketika kita melakukan hal itu, saudari, ada ancaman yang berbahaya juga bagi kita bahwa kita akan mengalami kematian rohani, saudari. Agar Tuhan senantiasa mengurapi kita sebelum kita melakukan segala hal di dalam gereja, dan sampai gemar diri, ego kita masuk ke dalam pelayanan kita, saudari. Puji Tuhan, itu, saudari. Puji Tuhan. Tadi lanjutkan ke Saudara Heri. Pagi ini saya akan membagikan kenikmatan saya, ya. Kita sebagai manusia pertama diciptakan oleh debu dan tanah. Tapi puji Tuhan, melalui kelahiran kembali, kita mempunyai hayat Allah di dalam kita. Tadinya kita debu tanah, kita menjadi batu-batu hidup. Puji Tuhan, karena ada hayat Allah di dalam kita, ya, sehingga kita ditransformasi, diubah menjadi batu-batu hidup. Bagi apa? Bagi pembangunan Allah, bagi hidup gereja kita, ya. Dan untuk menjadi batu hidup juga kita perlu bertumbuh di dalam firman. Puji Tuhan juga, hayat Allah sudah mengubah kita. Ya. Tadinya kita debu tanah menjadi batu-batu hidup bagi pembangunan gerejanya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dilanjutkan dengan Saudari Wiwin. Ini dikatakan bahwa, tahukah Anda mengapa namanya begitu penuh kuasa? Nama Yesus itu namanya penuh kuasa. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa Dia adalah Sang Ajaib dan Sang Al-Muhid. Oh, puji Tuhan. Nama Yesus itu ialah Dia Sang Ajaib juga Sang Al-Muhid. Dia adalah Yesus adalah semua dan di dalam semua. Dan kita adalah kepenuhan Dia, dan yang ada semua di dalam semua. Puji Tuhan, kita mempunyai Kristus yang Al-Muhid. Terus yang kedua, Dia adalah batu pembangunan, bahkan Dia adalah batu perkembangbiakan. Batu pembangunan itu ialah kita bersama menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji Tuhan, di dalam perkembangbiakannya Kristus, kita adalah satu di dalam semua. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Di dalam hidup gereja ini kita perlu satu dengan yang lain,
saling saling terbangunkan di dalam hidup bergereja. Puji Tuhan, pada Kristus saya mengucap syukur bahwa kita semua maksudnya adalah perkembangbiakan Kristus yang al-muhid yang ada di dalam gereja. Puji Tuhan. Dilanjutkan dengan Saudari Ade, di mana Ananias dan Safira memiliki satu rencana yang jahat untuk menipu dan mendustai roh yang berbunyi. Ananias sendiri di sini membawa pembelajaran bagi kita semua ya. Di dalam mempersembahkan harta milik kita itu tidak ada ambisi untuk mencari nama atau mencari pemimpin, jabatan. Bahkan puji Tuhan saya terberkati dengan berita ini ya, di mana kita harus menolak, menghukum, dan melepaskan ambisi untuk menjadi tokoh dalam kehidupan gereja. dilanjutkan ke Saudara Hendro. Saya mendapatkan suatu kenikmatan tentang kisah daripada Ananias dan Safira ini. Ini adalah melambangkan suatu kemerosotan dan kegobrokan gereja hari ini. Ini Ananias ini melambangkan sisi negatif yang tidak hidup atau tidak menikmati suplaian hayat atau dari Kristus itu. Di Yesaya 28 ayat 16, ini suatu nubuatan bagi sang batu penjuru, dan ini menjadi kenikmatan kita hari ini. Batu penjuru itu telah nyata dan telah tinggal di dalam kita. Nah, kita ini secara alamiah adalah tanah liat, bukan batu. Tapi oleh hayat Kristus, kita dijadikan batu-batu hidup. Nah, bagaimana kita bisa menjadi batu permata dari batu-batu itu? Kita harus menikmati mana yang tersembunyi, yaitu Kristus sendiri. Ananias dan Safira ini adalah salah satu orang yang tidak nampak akan batu penjuru itu. Kemerosotan yang terjadi, yang dilambangkan oleh Ananias dan Safira ini, yaitu gereja hari ini yang hanya mencari kepentingan sendiri dan mencari nama-nama bagi dirinya sendiri. Kita di sini bukan dijadikan hanya menjadi batu-batu saja, tetapi dijadikan batu permata. Nah, bagaimana kita bisa menjadi batu permata? Dengan adanya kita menikmati mana tersembunyi itu, secara otomatis kita akan menjadi batu-batu hidup dan batu-batu permata. Pada dasarnya batu-batu itu tidak bersinar, tapi batu-batu itu bersinar karena ada hayat atau terang Allah di dalamnya. Sama halnya dengan sambil ilustrasi, semua bintang-bintang di langit itu tidak ada cahaya. Tetapi karena pantulan dari matahari, maka bercahayalah benda-benda di langit itu. Nah, demikian juga kita. Semua batu-batu yang ada, tidak ada yang bercahaya. Yang bercahaya karena ada hayat Kristus yang ada di dalam roh kita. Nah, dengan menikmati mana yang tersembunyi setiap hari, kita akan diubahkan menjadi batu-batu putih yang di dalamnya akan ada nama baru. Oh, puji Tuhan. Kita harus menjadi batu-batu putih sesuai kedaulatan Allah. Menjadikan kita batu-batu permata bagi perkembangbiakannya, bagi pembangunannya, bagi tempat kediaman Allah, sehingga Allah dipuaskan. Allah ingin mendapatkan satu kepuasan hari ini. Pembangunan Allah, pekerjaan pembangunan gereja tergantung pada perubahan kita, dan perubahan kita dihasilkan dari menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita. Oh, kiranya Tuhan mendapatkan kepuasan dari kita menyesat Tuhan setiap hari, daripada kita menikmati Tuhan setiap hari. Maka Allah akan mendapatkan suatu keuntungan bagi pembangunan kerajaannya, bagi tempat kediaman Allah, untuk mendapatkan perhentian dan kenikmatan serta kepuasan. Puji Tuhan, mulia-mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara Suhendra, silakan. Saya mau membagikan sedikit kisah Ananias dan Safira. Sebenarnya persoalan memberikan persembahan itu sejak jemaat mula-mula itu adalah hal yang biasa. Tetapi hal yang tidak biasa ini terjadi di pasal 5, khususnya di ayat 1-11, kita melihat ada yang beda gitu loh.
di mana ketika Ananias dan Safira memberi persembahan, justru mereka dihukum. Ambisi seseorang dapat membunuh dirinya sendiri. Dan ini kita lihat dari pelajaran Ananias dan Safira. Pelajaran yang saya dapat adalah dari kisah Ananias dan Safira ini, sebelum kita melakukan segala sesuatu atau mempersembahkan segala sesuatu, kita perlu mempersembahkan hati kita sama Tuhan, supaya Tuhan sendiri bekerja lewat apa yang kita persembahkan. Ya mungkin berupa materi atau apa, supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ya mungkin gitu aja. Terima kasih. Oke. Baik, sekarang giliran Saudari Yeswi. Gimana satu gereja terbangun itu misalnya ini batu Kristus itu yang kita pergunakan, itu otomatis di dalam diri kita itu fokus terhadap Kristus dan kita menjadi apa ya, melihat kalau harta kita itu bukan buat kita sendiri gitu. Dulu saya di Denom ada perasaan gitu, ada yang gue sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita sama-sama fokus terhadap Kristus itu kita tuh nggak ada rasa mementingkan ego sendiri gitu. Puji Tuhan gitu. Di sini saya melihat gitu, kalau misalnya harta kita itu bukan buat kita gitu, harta kita itu bukan buat membangun kepentingan sendiri gitu. Puji Tuhan juga dengan adanya cerita minggu juga, kalau menunjukkan Kristus adalah batu itu gitu, kita fokus kepada Kristus, maka semua itu kita memiliki kerinduan untuk memperhatikan gereja yang lain gitu, memperhatikan saudara-saudari kita gitu, ada kerinduan mereka itu gitu. Puji Tuhan kita terberkati, saya terberkati oleh Kristus adalah batu penjuru itu sendiri. Puji Tuhan. Amin. Dilanjutkan ke Saudari Maria. Silakan Saudari Maria, dibuka video aja sama audionya. Dikatakan gereja adalah tempat kediaman Allah yang universal, di mana kita sebagai anggota gereja di setiap individu kita itu adalah kita masing-masing mempunyai adalah tempat kediaman Allah. Jadi otomatis kita adalah batu-batu yang hidup itu, yang tersusun karena Yesus telah mati buat kita. Dia sebagai batu penjuru dan kita sekarang sebagai batu yang hidup yang mengekspresikan Allah, di mana kita tersusun atas sifat dan gambar Allah itu sendiri, dan kita menjadi perkembangbiakan Allah dan kita menjadi bangunan Allah. Dan untuk kedepannya kita akan menjadi kota tempat kediaman Allah dan menjadi Yerusalem baru. Untuk mencapai itu kita harus menjadi batu, selain batu yang hidup, kita juga harus diproses menjadi batu permata untuk tersusun di dalam Yerusalem baru. Amin. Dia disusupi oleh ambisi yang negatif yang membawa dia masuk ke dalam kematian secara fisik. Ambisi itu ternyata bisa membawa kita pada mendatangkan kepada kita adalah suatu kematian. Itu mungkin bukan secara fisik kita mati ya, tapi secara rohani kita bisa mati secara rohani. Kita harus terhindar dari perkara ambisi ini, karena ambisi ini mungkin secara fisik kita masih hidup, tapi secara rohani mungkin kalau ada ambisi yang negatif ini dalam diri kita ambisi ini bisa mendatangkan kematian rohani di atas diri kita. Siapa lagi yang mau bagi nikmat? Mungkin Saudari Kila. Nah, di sini kita perlu bahwa kalau kita mau memberikan yang Tuhan itu jangan separuh-separuh, karena kan Ananias dan Safira tuh menahan sebagian dari penjualan tanah. Jadi kalau kita mau memberikan gereja, memberikan untuk Tuhan, itu harus totalitas dan murni. Dari Yohanes tentang rasul-rasul, dengan kuasa rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang berlimpah-limpah. Di sini rasul-rasul itu adalah saksi-saksi Kristus yang bangkit, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam kehidupan dan tindakan mereka, terutama bersaksi tentang kebangkitannya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Baik, Saudara Chandra. Bahwa Yesus adalah batu al-muhit, dan kita juga pada saat kita datang kepada Dia, kita dijadikan batu-batu hidup. Karena sebagaimana Petrus pada saat datang kepada Tuhan, pada saat itu dia yang dirubah menjadi kepas, yaitu batu. Demikian juga kita pada saat kita datang kepada Tuhan, kita yang adalah debu tanah awalnya, pada saat kita diciptakan, pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah batu yang al-muhit itu, kita juga bisa menjadi batu-batu hidup. Cuma untuk menjadi sebagai bangunan buat Allah, tempat tinggal Allah dan tempat kita bersama dengan Allah di Yerusalem baru, batu-batu hidup itu harus menjadi batu-batu mulia, batu-batu yang indah seperti saudari Maria tadi katakan. Dan hal ini harus melalui proses. Dan yang saya nampak proses itu terjadi pada Barnabas, kisah Barnabas dan kisah Ananias dan Safira, di mana di situ kan ada segi positif dari Barnabas dan sisi negatif dari Ananias dan Safira. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjadi batu-batu hidup itu yang saya nampak dari mereka, yaitu harus diubahkan dari hati kita terlebih dahulu. Tapi Tuhan juga ingin agar jiwa kita diubahkan, agar menjadi batu-batu yang indah untuk tempat tinggal bersama dengan Allah. Maka kita butuh proses, dan proses itu yaitu mengubah hati kita. Bagaimana caranya kita mengubah hati kita? Ya seperti Saudara Hendro tadi katakan, hendaklah kita setiap hari menyesap Tuhan, karena Tuhan adalah gunung batu, sebagaimana yang saya baca di Keluaran 2, pada saat bangsa Israel kekurangan minuman, maka Tuhan sebagai gunung batu itu mengalirkan air untuk menjadi kenikmatan buat bangsa itu. Demikian juga saat ini Tuhan yang adalah gunung batu itu juga bisa menjadi kenikmatan buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Oke, sekarang giliran saya. Puji Tuhan, saudara-saudari, saat ini kita sudah berada di Kisah Para Rasul pasal 5. Saudara-saudari, supaya kita terus berada di dalam pokok pikiran kitab ini, maka kita jangan lari dari topik utama yang dibicarakan kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu pengembangbiakan Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya oleh Roh melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja kerajaan Allah. Nah, pengembangbiakan Kristus ini diceritakan oleh Lukas, sang penulis kitab ini, mulai dari pasal 1. Sebagai pendahuluan kitab ini kita melihat persiapan Kristus dan persiapan murid-murid. Persiapan Kristus adalah kita bisa melihat dimulai dari Yesus membicarakan kerajaan Allah yang adalah perkembang luasan Kristus sebagai hayat ke dalam orang-orang berimannya, sehingga membentuk suatu ruang lingkup yang di dalamnya Allah berkuasa di dalam hayatnya. Kemudian ia menyuruh mereka menantikan baptisan Roh Kudus, dan setelah itu ia naik ke sorga. Itulah persiapan Kristus. Dan di pasal 1 kita melihat ada persiapan murid-murid juga. Kita melihat mereka bertekun di dalam doa, dan mereka akhirnya memilih Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. Kemudian di pasal 2, masuk di pasal 2 kita melihat realisasi penantian murid-murid, yaitu turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta untuk membaptis dengan Roh Kudus orang-orang Yahudi yang percaya, yang merupakan tonggak dari zaman gereja dimulai. Selanjutnya di dalam pasal kedua ada khotbah Petrus yang menerangkan apa yang terjadi di dalam mereka kepada bangsa-bangsa sebagai berita Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa itu. Dan selanjutnya kita melihat dalam pasal yang kedua ada praktek hidup gereja sebermula. Kita melihat di dalam pasal 2 ini mereka sangat disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena kesaksian mereka yang sangat kuat pada waktu itu. Masuk ke pasal 3 kita melihat para rasul memberitakan Injil dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mereka mempersaksikan Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke sorga, agar orang-orang berbagian di dalam apa yang sudah dirampungkan
oleh Tuhan Yesus. Sembari itu melalui penyembuhan orang lumpuh di bait Allah, kesaksian tentang Kristus semakin tersebar luas yang menghasilkan 5.000 orang tertambahkan. Dan sebagai akibatnya, di dalam pasal 4 mereka disidang oleh pemimpin Yahudi, tua-tua, serta ahli-ahli Taurat. Dan saudara-saudari, di dalam kesempatan itu mereka, terutama Petrus dan Yohanes, mereka bukannya takut. Malah mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, dan telah naik kepada mereka semua. Dari situlah di dalam pasal ini muncullah pewahyuan mengenai Kristus yang adalah batu yang dibuang oleh orang-orang Yahudi yang telah menjadi batu penjuru untuk pembangunan Allah, yaitu gereja. Di dalam pasal 4 ini kita kembali melihat ada contoh kehidupan gereja sebermula di dalam hal yang positif, yaitu di dalam hal mereka berdoa dan berkumpul, maupun di dalam kehidupan bersama dalam anugerah yang berlimpah-limpah di mana mereka hidup sehati sejiwa. Di dalam kehidupan gereja sebermula ini, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 dikatakan, tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang dengan sesuai dengan keperluannya. Dan kita lihat ada orang yang bernama Yusuf yang disebut Barnabas. Orang ini menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudari, hidup mereka saat itu benar-benar adalah merupakan cermin dari saksi-saksi dari Kristus yang bangkit. Para rasul adalah saksi-saksi dari Kristus yang bangkit, bukan hanya dalam perkataan tetapi juga di dalam kehidupan dan tindakan mereka. Terutama mereka bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Hidup mereka benar-benar adalah hidup di dalam anugerah yang berlimpah-limpah, sehingga anugerah ini turut dirasakan oleh semua orang yang percaya. Dan anugerah ini, saudara-saudari, sebenarnya adalah Allah Tritunggal yang telah menjadi hayat dan segala sesuatu bagi mereka. Memang dikatakan di dalam ayat 34, semua orang yang memiliki tanah dan rumah mereka menjualnya dan hasilnya untuk dipakai bersama-sama. Mereka benar-benar mengekspresikan karunia, yaitu hayat dari Allah Tritunggal ini dengan sukacita. Oh saudara-saudari, apakah sebenarnya ini? Yang terjadi pada mereka ini tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah sukacita keselamatan. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah sukacita keselamatan. Ini adalah ekspresi dasar yang bisa kita lihat, yang dengan jelas dipersaksikan oleh orang-orang percaya yang telah beroleh hayat dari Kristus, yang olehnya mereka diselamatkan. Ini memang bukan menjadi contoh untuk kita praktekkan sekarang ya, hari ini, sebab itu tidak mungkin terjadi saat ini, sebab di dalam keterbatasan hakiki manusia yang telah jatuh, kita sudah tidak lagi dapat mempraktekkan itu sekarang. Tetapi saudara-saudari, kita dapat melihat ini di dalam prinsipnya, yaitu kita melihat ekspresi sukacita keselamatan. Ini poin besarnya, saudara-saudari. Sukacita keselamatan itulah yang membuat mereka bisa mempraktekkan, melakukan hal yang demikian ekstrim. Orang yang beroleh hayat adalah orang yang beroleh selamat. Orang yang beroleh hayat bukan hanya memperoleh keselamatan dari kebinasaan neraka kekal saja, melainkan juga mereka beroleh selamat dari kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari,
ada satu hal yang harus kita garis bawahi di sini, yaitu bahwa memiliki segala sesuatu bersama-sama di sini itu bukanlah satu tanda kasih. Memiliki segala sesuatu bersama-sama ini adalah tanda keselamatan Kristus yang penuh kuasa, yang menyelamatkan orang-orang yang percaya dari neraka, juga menyelamatkan orang-orang percaya dari keserakahan dan kepentingan diri sendiri. Kita semua tahu bahwa semua umat manusia yang jatuh telah berada di bawah penguasaan Mammon dan juga harta benda. Kemudian kita melihat apa yang terjadi di dalam gereja sebermula setelah hari Pentakosta. Oh, mereka di bawah penguasaan Roh Kudus, semua orang beriman telah terlepas penguasaan oleh uang ini, dan mereka mempraktekkan segala milik mereka adalah milik bersama. Kemudian mereka membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi karena kelemahan sifat hakiki yang sudah saya katakan tadi, maka praktek ini pun tidak berlangsung lama, saudara-saudari. Tidak terlihat lagi di dalam kehidupan gereja selanjutnya. Bahkan para rasul masih ada, praktek ini sudah tidak ada lagi, saudara-saudari. Jadi yang dapat kita tarik pelajaran dari praktek gereja sebermula ini adalah adanya suatu prinsip, sekali lagi saya ulangi, suatu prinsip sukacita keselamatan yang dialami mereka, yang seharusnya juga dialami oleh kita saat ini, yang telah memiliki hayat yang sama dengan apa yang telah mereka terima pada saat itu. Hayat ini telah mengalahkan maut. Hayat ini juga telah mengalahkan penguasaan dari Mammon. Kita harus tahu bahwa sifat dasar orang Yahudi, saudara-saudari, itu dibentuk dari tradisi dan kebudayaan mereka yang cinta akan uang. Orang Yahudi mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat pintar dan juga sangat memustikakan uang. Orang Yahudi yang benar-benar Yahudi, yang ortodoks, bukan yang modern ya. Mereka hanya memiliki beberapa potong pakaian saja, dan mereka tidak suka hal-hal yang bagi mereka dianggap suatu pemborosan. Mereka suka sekali menyimpan uang mereka dan selalu dan terus menghitungnya, saudara-saudari. Maka tak heran mereka banyak sekali yang menjadi bankir-bankir yang banyak sekali uang, yang oleh sebabnya mereka bisa menguasai dunia, saudara-saudari. Karena apa? Karena mereka pintar dan mereka punya banyak uang. Namun, apa yang terjadi pada gereja sebermula adalah suatu yang sangat berbeda dengan sifat tabiat mereka, saudara-saudari. Mereka melakukan hal yang sangat bertolak belakang dengan apa adanya mereka sebenarnya. Saudara-saudari, apakah ini? Ini adalah pekerjaan hayat yang menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka dari kebinasaan, juga menyelamatkan mereka dari penguasaan diri mereka oleh Mammon. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita kaum beriman hari ini, kita perlu kasih karunia untuk mengalahkan kuasa Mammon dan benda-benda materi, serta melepaskan benda-benda materi ini dari penguasaan iblis untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan ini harus kita lakukan oleh hayat. Sekali lagi, ini harus kita lakukan oleh hayat yang telah menyelamatkan kita, yang membuat kita bersukacita untuk melakukannya. Makanya saya ulangi tadi, sukacita keselamatan adalah dasar dari tindakan apa yang mereka praktekkan pada saat itu. Sebab sekali lagi, ini adalah bukan oleh karena suatu dorongan yang lain, tetapi adalah ekspresi hayat dan sukacita keselamatan yang mereka alami. Saudara-saudari, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, ini bukanlah perkara bersaksi dengan kata-kata saja, melainkan ada tindakan nyata di dalam kehidupan gereja kita, yaitu pada persembahan harta kita.
Jangan saudara-saudari mengira bahwa ini adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Memang di dalam pemulihan Tuhan kita sangat hati-hati membicarakan hal ini karena ini sangat-sangat sensitif, tetapi kita perlu membicarakannya di dalam konteks hayat, ya, di dalam konteks hayat, di dalam ekonomi Allah. Perkara persembahan harta ini berhubungan dengan hayat kebangkitan Kristus yang hari ini ada di dalam setiap orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus pertama-tama memberikan wahyu mengenai kebangkitan Kristus kepada gereja di Korintus, dan baru setelah itu Rasul Paulus pun membicarakan mengenai persembahan harta ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian kita akan kebangkitan Kristus itu dinyatakan dengan tindakan persembahan harta kita. Artinya kita harus memiliki kematian akan keserakahan dan cinta uang, dan kita melakukannya di dalam hayat kebangkitan, yaitu hayat yang telah menang dari perhambaan mamon dan kepentingan diri sendiri. Ini tentu bukan perkara yang biasa, bukan sama dengan yang dibicarakan oleh banyak sekali pengkhotbah saat ini, ya, yang mendorong orang memberi persembahan dengan mengiming-imingi janji-janji berkat yang ada di dalam Alkitab, bahkan sampai menakut-nakuti. Akan tetapi teladan dan cara Rasul Paulus membicarakan perkara persembahan harta ini bukanlah seperti itu. Dia pertama-tama menghubungkannya dengan kebangkitan Kristus, yaitu hayat yang bangkit yang hari ini sudah ada di dalam kita, semua orang percaya. Barulah dia membicarakan mengenai persembahan harta. Oleh sebabnya di dalam gereja sebermula selanjutnya ada praktek ini yang berlangsung terus sampai hari ini. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1, saudara-saudari, dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dan pasal 16 ayat 2 dikatakan, pada hari pertama tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu. Yaitu setiap hari Tuhan kita perlu menyisihkan sesuatu, saudara-saudari, untuk melatih hayat bangkit ini. Kita perlu mempraktekkan hal ini pada setiap hari Tuhan, Lord's Day, Domingo, atau hari Minggu. Saudara-saudari, di manakah harta Anda, saudara-saudari, hari ini? Sekali lagi, ini bukan khotbah tentang persembahan materi semata, melainkan masalah yang lebih krusial daripada itu, yaitu sebagai bisa dikatakan sebagai pernyataan dari orang yang telah beroleh hayat dan yang telah beroleh selamat. Di dalam prinsip ini, maaf saudara-saudari, ini berat untuk diungkapkan, tetapi sekali lagi ini bicara prinsip di dalam praktek dan bukan suatu dorongan atas suatu keharusan, karena ini adalah masalah hayat dan masalah apakah kita telah beroleh selamat dan memiliki sukacita atas keselamatan itu. Kita tidak bicara menjual tanah dan rumah untuk dipersembahkan. Di awal tadi kita sudah katakan bukan demikian, dan hal itu memang tidak bisa lagi kita lakukan saat ini. Kita sering lupa praktek ini, yaitu kita memberi dari apa yang kita punya dan mengumpulkannya di hari Tuhan. Saudara-saudari, apakah Anda memperhatikan gereja, yaitu sesama kita? Apakah Anda memperhatikan orang-orang yang belum beroleh selamat? Di dalam konteks ini, saudara-saudari, karena hidup mereka yang demikian, maka perhatikan, maka jumlah mereka bertambah, bahkan ribuan orang. 5.000 orang tertambahkan karena adanya suatu sukacita keselamatan yang demikian. Saudara-saudari, hartamu, harta kita bisa, dengan harta kita bisa membantu orang lain. Hartamu bahkan bisa membantu orang beroleh selamat melalui penginjilan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Nah, sekarang di aspek yang satunya kita tinggal 3 menit. Setelah aspek yang positif pada akhir pasal 4, ada aspek yang negatif di dalam Kisah Rasul pasal 5.
Keadaan yang negatif ini melibatkan satu pasangan, yaitu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini memiliki satu rencana yang jahat untuk mendustai roh yang berhuni. Mereka menjual sebidang tanah, menahan sebagian hasil penjualan untuk diri mereka sendiri, dan membawa satu bagian dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dan apa yang terjadi di sini itu sama sekali berbeda dengan Yusuf alias Barnabas yang kita bicarakan tadi. Yusuf ini menjual hartanya dan kemudian mempersembahkan seluruh hasil penjualannya kepada gereja melalui para rasul. Orang ini tahu bahwa Roh Kudus yang bekerja pada dirinya sama seperti Roh Kudus yang bekerja di dalam diri para rasul yang bersatu dengan Roh Kudus. Artinya, jika dia menjual harta miliknya sampai habis pun, maka dia pun tahu bahwa dia tidak mungkin tidak bisa hidup lagi karena pasti Tuhan akan memeliharanya, dan pasti para rasul akan mengaturnya sehingga ia tetap akan hidup seperti halnya semua orang yang mendapatkan manfaat dan bantuan dari persembahannya. Sehingga ia pun melakukannya hanya dengan satu hal saja, yaitu karena sukacita keselamatan yang ia peroleh dan karena dorongan hayat bangkit dan hayat yang telah menang dari kepentingan diri sendiri dan mamon serta harta benda. Ia melakukannya di dalam prinsip itu, saudara-saudari. Tetapi apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira itu sama sekali bertolak belakang dengan hal itu. Kelihatannya mereka berdusta kepada para rasul, tetapi sebenarnya mereka menipu Roh Kudus, yaitu yang ada di dalam diri para rasul dan yang juga ada di dalam diri Ananias dan Safira. Saudara-saudari, di sini kita nampak dua pribadi yang tinggal di dalam pasangan ini. Pertama, roh itu tentu berhuni di dalam mereka karena mereka telah diselamatkan. Kedua, iblis yang berhuni di dalam mereka untuk mendustai Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa iblis bukan hanya ada di luar, tetapi juga ada di dalam hati mereka yang menipu dan menggoda mereka. Kemungkinan besar mereka berpikir begini, sudah ada orang yang berani mempersembahkan harta mereka. Ya, kita juga mau melakukannya supaya kita tidak dipandang sebelah mata oleh para rasul, supaya kita juga dihormati nanti dalam kehidupan gereja di mata orang-orang yang menerima manfaat, bantuan, dan ini juga yang terutama, yaitu agar mereka diperhitungkan oleh para rasul. Inilah ambisi, saudara-saudari, yaitu untuk mendapatkan kemuliaan, hormat, dan diperhitungkan. Inilah sifat ambisi mereka. Mereka tertipu sehingga mereka bukan saja mengalami kematian rohani, melainkan kematian secara fisik. Inilah yang dinamakan dosa yang mendatangkan maut di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Semoga saudara-saudari berita ini menyelamatkan kita dari diselamatkan dari cinta akan uang, kepentingan diri sendiri, sifat tamak dan pelit yang dimiliki oleh manusia lama kita, dan kemudian diselamatkan dari ambisi dan motivasi yang tidak tepat di dalam hidup gereja kita. Karena itu semua akan memberikan kedudukan kepada musuh untuk membawa kita kepada kematian rohani. Demikian saudara-saudari, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.